Mas Udin maunya damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Kan sudah dikatakan itu hanyalah trik. Ya kan? Lihat dong. Di BOP-nya ke atas. Sini, ulang. BOP-nya ke atas tuh, ya tuh. Noh. Ayo ambil. Ambil. Panik pasca ilmu kebalnya terbongkar langsung di depan banyak orang. Habib Jidan akhirnya ngaku hanyalah trik. Sang guru ikut meminta maaf. Pesulap merah gandeng Ustadz Faizar. Polda Jatim tantang Gus Samsudin buktikan kesaktian bersama pesulap merah. Sang Gus justru banyak alasan hingga kepergok joget-joget. Simak selengkapnya berikut ini. Nama Habib Jidan tiba-tiba saja bikin heboh menjadi perbincangan publik. Ya, pria muda tersebut awalnya bikin geger pasca dengan keras menantang pesulap merah Marcel Radival untuk adu kesaktian kebal. Habib Jidan yang juga mengaku cicit Mbah Priok tersebut menantang Marcel adu tembak jarak 2 meter. Tentu munculnya Habib Jidan ramai disorot publik hingga banyak yang begitu penasaran. Benarkah Habib Jidan memang benar-benar memiliki ilmu kebal? Setelah tampil di podcast milik Dr. Richard dan sempat membuktikan ilmu kebalnya dengan jarum pentul di depan banyak orang, Habib Jidan justru ketahuan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah trik. Awalnya Habib Jidan diminta artis Denis Charista untuk menunjukkan ilmu kebalnya dengan jarum pentul. Sama seperti sebelumnya, jarum tersebut bengkok. Namun alih-alih terkesan, Denis justru membongkar trik Jidan dan menyebut bahwa itu hanyalah trik karena terlihat jarum tersebut dibengkokkan ke atas. Terbukti ada bekas jarum seperti dibengkokkan di pipi. Di BOP-nya ke atas. Lihat dong. Di BOP-nya ke atas tuh. Sini, ulang. BOP-nya ke atas tuh, ya tuh. Noh. Ayo ambil. Sontak kejadian tersebut membuat para warganet heboh hingga berkomentar nyinyir jika Habib Jidan sama saja dengan Marcel Radival, yakni sama-sama hanyalah trik. Melihat begitu banyak hujatan dari warganet, Habib Jidan akhirnya mengakui bahwa apa yang dilakukannya di podcast bersama Dr. Richard hanyalah sebuah trik. Namun Habib Jidan menyalahkan para tim editor yang telah memasukkan videonya. Pasalnya menurutnya awal kesepakatan video tersebut tak diunggah. Dikatakan itu hanyalah trik, ya kan? Mungkin kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga, begitu kan? Sementara itu di tengah viralnya Habib Jidan yang diduga triknya telah terbongkar mentah-mentah oleh Denis dan disaksikan oleh banyak orang, sosok yang disebut-sebut guru dari Habib Jidan yakni Haji Ridwan meminta maaf atas perilaku para muridnya jika tak beradab dan tidak sopan. Melihat hal tersebut membuat para warganet semakin mendukung pesulap merah. Mereka pun rame-rame berkomentar pedas untuk Habib Jidan. Di sisi lain melihat maraknya para dukun berkedok ustadz hingga orang yang mengaku sakti, Ustadz Faizar akhirnya akan bicara. Ustadz Faizar mengaku mendukung penuh pergerakan Marcel yang membongkar trik para dukun. Ustadz Faizar juga mendoakan agar anak-anak muda tak keblinger, kepingin memiliki kekuatan super. Lantas bagaimanakah kelanjutan perseteruan antara Marcel sang pesulap merah dan Gus Samsudin? Terbaru, sang pesulap merah mengaku sudah dipanggil sebagai terlapor di Polda Jawa Timur terkait laporan Gus Samsudin. Melihat perkara yang tengah viral tersebut, ketimbang menjadi drama saring lapor yang tak berkesudahan, Polda Jatim menyarankan Gus Samsudin dan Marcel untuk bertemu. Tak cuma itu, bahkan Polda Jatim bersedia menyiapkan arena untuk keduanya.
meminta untuk Gus Samsudin membuktikan kesaktian saja. Namun sayang, ajakan Polda Jatim justru membuat nyali sang Gus menciut. Alih-alih berani datang bertemu sang pesulap merah, Gus Samsudin justru disebut banyak alasan dan tak datang. Alhasil Polda Jatim diajari sulap oleh Marcel. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ahli ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Lantas, mengapa Gus Samsudin enggan menyanggupi untuk benar-benar unjuk kesaktian? Padahal, jika melihat akun media sosialnya sang Gus hampir setiap hari, unjuk kesaktian dari keris petir hingga melumpuhkan para dukun. Ditelusuri secara online oleh tim Triyono, di tengah ramainya banyak orang yang membicarakannya, sang Gus justru tengah asik berjoget. Tak hanya berjoget, Gus Samsudin juga terlihat mengikuti banyak lomba di padepokannya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bak seolah ingin menenangkan diri, sang Gus terlihat tertawa dan asyik bersama sang istri. Di sisi lain, gegara banyaknya sosok dukun yang berkedok Ustadz Dery Sulaiman pun akhirnya geram. Ustadz Dery rupanya sudah melaporkan kasus Gus Samsudin ke MUI. Bagi Ustadz Dery, tindakan Gus Samsudin berbahaya karena menggunakan agama untuk menipu. Secara pribadi, Ustadz Dery Sulaiman mengaku tidak membenci Gus Samsudin. Namun ia berharap dengan ia melaporkan ke MUI, Gus Samsudin mau mengakui kesalahannya. Selain Gus Samsudin mengakui kesalahan, Ustadz Dery juga berharap pemilik padepokan Nurzat Sejati itu meminta maaf dan mengembalikan uang para pasien. Gus Samsudin tengah viral setelah metode pengobatannya diungkap oleh Marcel Radival. Menurut sang pesulap, Gus Samsudin kerap melakukan trik sulap untuk meyakini para pasien. Ya, sebelumnya memang muncul diduga pasien Gus Samsudin yang mengaku habis jutaan rupiah untuk berobat di padepokannya. Namun terkait munculnya para pasien yang mengaku ia tipu, hingga kini Gus Samsudin enggan bergeming. Ia justru lebih memilih live kegiatan terbarunya dan unjuk kesaktian melawan para dukun. Tak ayal melihat perilaku Gus Samsudin membuat para warganet geleng-geleng kepala. Datang di bawah air tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triyono.